Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu 2.1 untuk mempelajari teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, serta komplikasi dan resolusi sebuah cerita sejarah baik secara lisan maupun tulisan. Saatnya kita memulai pelajaran kita. Pengertian teks cerita sejarah. Bagian yang A ya. Teks cerita sejarah ini merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang fakta dari rentetan peristiwa sejarah. Sedangkan menurut sumber lainnya menyatakan bahwa sejarah merupakan sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Perlu kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Teks sejarah merupakan sebuah tulisan yang berisikan cerita, kejadian, ataupun peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung pada masa yang lampau. Sedangkan teks cerita sejarah ini merupakan teks yang berisikan mengenai cerita kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual di masa lampau. Meskipun bersifat imajinatif, teks cerita sejarah hanya menggunakan unsur dan beberapa latar belakang dari sejarah faktual itu sendiri. Berikut merupakan struktur serta ciri-ciri yang terdapat dalam cerita teks sejarah. B. Struktur teks cerita sejarah. Berikut ini adalah merupakan struktur dari teks cerita sejarah yang merupakan gambaran dari cara teks tersebut dituliskan. 1. Orientasi. Bagian ini merupakan bagian pengenalan dari situasi cerita. Proses di mana penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, dan lokasi dari suatu peristiwa. Pelaku utama yang umumnya mulai dipaparkan. Contohnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diciptakan pada pertengahan tahun 1928 oleh W.R. Supratman. Dan lagu ini sendiri untuk pertama kalinya diperdengarkan ke publik pada saat Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober tahun 1928. W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903. Beliau merupakan seorang wartawan dan juga pemain musik. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang wartawan kaum kita pada 1924 hingga 1925 dan juga Sinpo pada tahun 1926 hingga 1933, beliau ini sempat berprofesi sebagai tenaga pengajar dan guru. 2. Urutan peristiwa. Yang dimaksud dengan urutan peristiwa dalam struktur teks cerita sejarah adalah menceritakan sebuah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya urutan peristiwa biasanya disampaikan secara kronologis yang berdasarkan pada urutan waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang dimaksud dengan komplikasi dalam struktur teks cerita sejarah adalah yang menceritakan bagian pada saat permasalahan yang dihadapi oleh sang tokoh utama muncul. Yang keempat adalah resolusi. Yang dimaksud dengan resolusi dalam struktur teks cerita sejarah adalah bagian yang menceritakan ketika tokoh utama dalam cerita teks sejarah tersebut mendapatkan ide untuk memecahkan permasalahan atau menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Yang kelima, reorientasi. Sedangkan yang dimaksud dengan reorientasi dalam struktur cerita teks sejarah adalah bagian yang berisikan mengenai komentar pribadi dari penulis mengenai peristiwa atau kejadian sejarah yang sedang diceritakan. Pada bagian ini terdapat pesan moral serta amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Namun pada bagian ini bersifat opsional atau hanya pilihan. Berikut ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada teks cerita sejarah. 1. Penyajian peristiwa yang disajikan secara kronologis, yang artinya peristiwa satu dengan yang lainnya ini dipaparkan secara berurutan berdasarkan kejadian yang dialaminya oleh tokoh atau pelaku. Yang kedua, mengandung struktur yaitu orientasi, urutan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan juga reorientasi. Yang ketiga, penyajian mengenai peristiwa lebih banyak menggunakan kata sambung atau konjungsi penanda waktu. Dan yang keempat adalah teks cerita sejarah
Non-fiksi berisikan fakta dan peristiwa yang memang betul-betul terjadi di masa yang lampau. Dalam mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah merupakan sebuah proses untuk menemukan sebuah pengetahuan berupa urutan kejadian yang terdapat dalam teks cerita sejarah tersebut. Teks cerita sejarah yang dimaksudkan adalah bisa sebuah paparan yang berisikan informasi tentang rangkaian sebuah peristiwa penting dalam cerita sejarah kehidupan sang tokoh atau masyarakat ataupun suatu bangsa. Jika para pembaca mampu mencermati dengan baik teks cerita sejarah yang dibacanya, maka mereka akan mengetahui lebih rinci urutan peristiwa serta urutan masa kejadian. Peristiwa penting selain itu juga amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita teks sejarah tersebut. Berikutnya yang D, contoh cerita teks sejarah. 1. Mengonstruksi nilai dan informasi. Dalam mengonstruksi nilai informasi yang berupa pengetahuan serta urutan kejadian, dalam teks yang berarti berupaya untuk menemukan isi yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut, kaitannya dengan informasi dalam cerita sejarah tersebut di mana para pembaca harus mampu mencermati isi agar mampu mengungkapkan kembali isi cerita teks sejarah tersebut ya anak-anak, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi perlu diperhatikan benar bahwa dalam cerita teks sejarah ini harus mengandung makna yang tersirat atau pesan atau amanat yang bisa menambahkan pengetahuan bagi para pembacanya. Dalam memaparkannya pun harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang artinya penggunaan struktur kalimat yang lebih efektif, kosakata yang tepat sehingga dengan mudah para pembaca bisa memahami informasi yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita teks sejarah. Yang pertama, A, nilai sosial. Dalam hal ini memaparkan tentang hubungan sosial dan pribadi antar tokoh dalam cerita sejarah yang digambarkan dengan hal-hal yang baik yang bisa diambil pelajarannya oleh para pembaca. Yang B adalah nilai moral. Dalam hal ini bisa dilihat dari watak, lalu karakter, dan juga perilaku dari para tokoh yang diceritakan yang bisa mempresentasikan gambaran sikap serta perilaku atau akhlak mereka di masyarakat sosial yang diceritakan. Berikutnya C, nilai budaya. Dalam hal ini menceritakan sebuah tradisi atau kebiasaan turun-temurun atau disebut juga dengan adat istiadat dan juga pola pikir dari masyarakat yang dipresentasikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam sebuah cerita teks sejarah yang dipaparkan. Yang berikutnya adalah D, nilai agama. Dalam hal ini berisikan norma agama di mana digambarkan dengan cara beribadah dalam kehidupan berketuhanan yang dapat ditunjukkan baik melalui sebuah dialog ataupun gambaran nyata dan cara bersikap dari para tokoh yang diceritakan dalam cerita teks sejarah yang diceritakan. E, nilai psikologis. Dalam hal ini menceritakan suasana batin, lingkungan serta kondisi kejiwaan dari tokoh yang diceritakan serta nilai manfaat psikis yang bisa diketahui dari sebuah rangkaian pengalaman batin dari para tokoh yang diceritakan. F, nilai pendidikan. Dalam hal ini menceritakan mengenai nilai pendidikan yang ditunjukkan oleh para tokoh ataupun pengalaman yang dialami oleh para tokoh. Dalam hal ini pemilahan hal yang baik dan yang buruk bisa diketahui dari kisah perjalanan yang dialami oleh para tokoh yang diceritakan dalam cerita teks sejarah tersebut. 3. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Berdasarkan struktur dan isinya, kita mengenal bahwa cerita teks sejarah ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut ini ya. A, cerita sejarah atau fiksi. Yang dimaksud dengan cerita teks sejarah fiksi adalah kisah yang diceritakan atau dipaparkan serta tokoh yang dituliskan serta lokasi kejadian dan waktu yang digambarkan merupakan kisah dari imajinasi dari penulis atau bukan merupakan kisah nyata yang terjadi. Contohnya novel, cerpen, legenda, dan juga roman. B, cerita sejarah non-fiksi. Kebalikan dari cerita sejarah fiksi, yang dimaksud dengan cerita sejarah non-fiksi adalah kisah yang diceritakan atau dipaparkan serta tokoh yang dituliskan dan juga lokasi kejadian dan waktu yang digambarkan merupakan kisah yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata
yang dialami oleh seorang tokoh, masyarakat, atau suatu bangsa dan bukan merupakan imajinasi dari penulis. Contohnya teks biografi, kisah perjalanan, lalu pengalaman tokoh dan juga catatan pribadi. Berikutnya yang keempat adalah teks eksplanasi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang memaparkan suatu proses yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, fenomena atau maupun keadaan lingkungan sosial budaya dan lain sebagainya. Dalam penulisan teks ini juga memaparkan secara logis hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan hubungan itu sendiri adalah bisa saja berupa sebuah hubungan sebab akibat. Tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk memaparkan kronologis kejadian dari sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial di masyarakat. Pada penulisan teks eksplanasi dipaparkan sesuai dengan fakta kejadian yang nyatakan harus bersifat objektif. Cerita teks sejarah sendiri sebetulnya juga berupa teks eksplanasi karena dalam cerita teks sejarah dipaparkan kronologis kejadian yang dialami oleh para tokoh yang disajikan dalam teks cerita sejarah tersebut. Pemilihan kata yang digunakan juga akurat, lalu kalimat yang disusun berupa kalimat efektif, dan struktur serta alur cerita yang disusun di dalam teks cerita sejarah tersebut dipaparkan secara runut. Nah sekarang mari kita lihat ringkasan berikut ini ya. Satu unsur kebahasaan cerita teks sejarah. Yang dimaksud dengan teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memaparkan sebuah peristiwa yang dianggap mempunyai nilai sejarah yang terjadi pada masa yang lampau yang beracuan pada fakta-fakta yang nyata. Penyusunannya sendiri disusun berdasarkan kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadian yang sebenarnya di samping itu juga peristiwa tersebut harus memiliki makna penting bagi kehidupan di masyarakat. Satu unsur kebahasaan cerita teks sejarah dan berikut ini merupakan unsur-unsur kebahasaan yang terkandung dalam cerita teks sejarah. Di antaranya yang pertama adalah pronomina atau kata ganti yang merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menamai tokoh ataupun benda lain. B. Frasa adverbia. Ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian ataupun sebuah peristiwa. Yang berikutnya adalah verba. Ini merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita teks sejarah tersebut. Dan berikutnya adalah konjungsi atau disebut juga dengan kata penghubung temporal, adalah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat yang dipaparkan dalam cerita teks sejarah tersebut. Dua novel sejarah pada umumnya berisikan tentang kisah hidup dari seorang tokoh dan sebuah peristiwa yang dialami berdasarkan imajinasi dari penulisannya sendiri. Namun tokoh yang digambarkan dalam cerita novel sejarah tersebut haruslah menggambarkan cerita pelaku sejarah yang sebenarnya. Jadi hal ini bertujuan agar para pembaca mampu memahami bahwa kejadian yang diceritakan dalam cerita novel sejarah tersebut memang betul-betul diangkat dari kisah nyata. Novel cerita sejarah sendiri umumnya dilatar belakangi oleh beberapa kejadian yang terjadi dalam sejarah di berbagai negara. Penulisan dari kisah hidup yang dialami oleh tokoh maupun tempat kejadian, serta lingkungan sosialnya maupun pengalaman batin dan fisik yang dialami oleh tokoh harus benar-benar dipaparkan kronologisnya secara runut dan juga jelas. Alhasil, para pembaca akan meyakini bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Selain itu juga para pembaca akan terbawa suasana seperti merasakan sendiri kejadian peristiwa tersebut. Yang ketiga, mendata unsur-unsur cerita novel sejarah yang tersaji. Dalam cerita teks novel sejarah sangat dipengaruhi oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang membangun cerita novel sejarah. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam cerita novel sejarah ini merupakan unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks dalam cerita novel sejarah. Unsur intrinsik itu sendiri terdiri dari berikut ini. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan bagian dari unsur intrinsik. Tema sendiri ini merupakan sebuah ide pokok atau gagasan dari sebuah cerita yang dituliskan oleh penulis dalam cerita novel sejarah tersebut.
Umumnya, tema berupa sebuah cerita mengenai kehidupan dari para tokoh sejarah dari berbagai negara. Baik itu seorang tokoh agama maupun tokoh ilmuwan maupun tokoh-tokoh yang dianggap sukses yang dipaparkan secara lengkap yang bisa menjadi inspirasi bagi para pembacanya. Yang kedua adalah alur. Dalam cerita teks sejarah, alur juga merupakan bagian dari unsur intrinsik. Alur itu sendiri merupakan suatu rangkaian dari peristiwa yang diceritakan dalam cerita novel sejarah tersebut, yang susunan kronologinya runut serta memiliki hubungan sebab akibat dalam cerita tersebut sehingga pembaca mudah memahaminya. Nah, dari alur tersebut ini ada beberapa jenis diantaranya. Ada alur maju. Alur maju merupakan rangkaian peristiwa yang dipaparkan kronologisnya secara berurutan dari awal kisah tentang si tokoh hingga akhir kisah. Dan berikutnya alur mundur. Sedangkan alur mundur ini merupakan susunan cerita yang menggunakan pemaparan kisah akhir hingga awal kisah dari si tokoh yang diceritakan atau kebalikannya dari alur maju. Dan berikutnya ada alur campuran. Lain halnya dengan alur campuran yang merupakan perpaduan dari alur maju dan juga alur mundur pada pemaparan cerita teks novel sejarah tersebut yang disusun secara bergantian runutan kronologis ceritanya. Yang ketiga anak-anak, berikutnya ada penokohan. Penokohan menggambarkan sosok dari tokoh yang diceritakan dalam cerita teks novel sejarah tersebut. Umumnya tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita teks novel sejarah adalah orang-orang yang dianggap penting dalam suatu negara maupun daerah tertentu. Yang keempat, sudut pandang. Dalam teks cerita novel sejarah, sudut pandang merupakan sebuah cara pandang yang digunakan oleh si penulis dalam menyajikan tokoh dalam teks cerita novel tersebut secara utuh, yang meliputi diantaranya adalah tindakan, latar, dan berbagai kejadian peristiwa yang dialami oleh si tokoh dalam cerita tersebut. Sudut pandang yang digunakan dalam teks cerita novel sejarah umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, penulis ditempatkan sebagai seseorang yang tahu banyak tentang tokoh yang diceritakan dalam teks cerita novel tersebut. Kata ganti yang digunakan dalam sudut pandang ini umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, atau bisa juga dengan menggunakan nama tokoh yang diceritakan dalam teks cerita novel itu sendiri. Yang kelima adalah latar. Dalam cerita teks novel sejarah, latar merupakan bagian dari unsur intrinsik. Latar sendiri meliputi aspek tempat, lalu waktu, dan juga suasana yang akan lebih menguatkan kisah kehidupan tokoh yang diceritakan dalam teks cerita novel sejarah tersebut. Berikutnya yang keenam, amanat. Amanat ini merupakan bagian akhir dari unsur intrinsik dari teks cerita novel sejarah. Amanat sendiri adalah sebuah pesan yang mengandung makna yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya agar mendapatkan pembelajaran dari kisah tokoh yang diceritakan dalam teks cerita novel sejarah tersebut. Berikutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur ekstrinsik yang merupakan unsur luar yang membangun kisah dalam teks cerita novel sejarah tersebut. Unsur ekstrinsik ini meliputi berbagai macam hal, diantaranya adalah mengenai kebijakan dari pemerintah pada saat itu, lingkungan sosial budaya di masyarakat maupun pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan tokoh yang diceritakan dalam teks novel cerita sejarah tersebut. Menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. 1. Pengertian. Pengertian dari teks sejarah pribadi ini merupakan sebuah teks yang berisikan ataupun menjelaskan mengenai sebuah peristiwa ataupun sebuah kejadian yang bersifat nyata yang pernah dialami oleh seseorang. Bentuk dari cerita yang disampaikan bisa berbentuk sebuah cerita pendek ataupun berupa rangkaian kisah cerita pengalaman yang panjang. Pada umumnya, penulis menuliskan kisahnya dalam bentuk sebuah buku harian maupun autobiografi. Perlu diperhatikan ya, perbedaan mengenai buku harian dengan autobiografi. Akan terlihat jelas perbedaannya pada ke dalam kisah yang dibeberkan dalam cerita tersebut. A. Teks cerita sejarah pribadi. Ini berisikan ungkapan kisah ataupun sebuah peristiwa yang dialami oleh penulis sendiri. Lalu cerita yang diungkapkan bersifat sangat pribadi. Berikutnya autobiografi, mengungkapkan kisah dan pengalaman pribadi seseorang dari sejak dia kecil hingga beranjak dewasa ataupun beranjak di usia senja. Cerita ditulis untuk diketahui oleh khayalak
sebagai sumber inspirasi dari keberhasilan yang didapatkan oleh orang tersebut dalam menjalankan kehidupan atau cita-cita yang diinginkan. Yang kedua, buku harian. Yang dimaksud dengan buku harian adalah sebuah catatan yang berisikan tentang rangkaian kejadian penting dan juga berkesan yang dialami oleh penulis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, buku harian juga biasanya digunakan sebagai kenang kalangan catatan tentang masa lalu dari penulis. Umumnya buku ini berisikan curahan perasaan hati dari si penulisnya sendiri, baik perasaan bahagia, sedih, cemas, harap-harap cemas, kekecewaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buku harian ini termasuk dalam teks cerita sejarah pribadi. Oleh karena itu, dalam menulis sebuah buku harian merupakan sebuah langkah dalam mengungkapkan emosi serta perasaan penulis sendiri yang akan menjadi kenangan Matius tersendiri bagi penulisnya di masa ke masa dalam mengenang kehidupan sebelumnya. Contoh, Jakarta 25 Agustus jam 12. Siang ini aku berjalan melewati jalan mulus beraspal di depan rumahnya. Terlihat seperti biasanya, semua masih tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Sebuah motor besar terparkir di depan karpot rumah. Terlihat air mancur yang mengalir deras di tengah kolam hias di taman depan rumahnya. Masih terlihat ikan koi berenang ke sana kemari seperti mengikuti aliran air kolam yang terlihat bergelombang. Nah, anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini, pelajaran yang kedua yaitu 2.1 teks cerita sejarah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semangat terus untuk belajar.